Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh ya. Tapi Ini saya perkenalkan nama dulu saya. Iya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Iya, silakan pertanyaannya apa? Ini manusia. Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Iya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Nah, kita dengar Iwan Pila, kematian adalah produknya setan katanya. Kita lanjutkan lagi Iwan Pila. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, yang mencabut nyawa. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh, begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati. Nah, loh, mulai panik kan? Iya, garuk-garuk. Bingung dia, nggak bisa jawab. Iya. Panik udah ini. Untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Iya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Oh, berarti ketika... Nah, Iwan Pila, kita dengarkan secara tidak sengaja Pendeta Yusuf Manubulu mengatakan bahwa yang mencabut nyawa Yesus adalah setan. Secara tidak sengaja dia bilang begitu. Kita lanjut. Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa, dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya, saya paham Pak Yusuf, makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak, cuman itu saja. Cuman itu saja.
Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting, ya ini terputus. Terputus katanya Iwan Pila. Terputus apa diputus ini? Takut penelponnya nanya lagi ya, terus nggak bisa jawab gitu. Terus, yang penting Anda harus tahu bahwa satu-satunya yang keluar dari kuburan itu Tuhan Yesus, karena maut tidak bisa mengalahkan dia, maut tidak bisa menahan Tuhan Yesus di dalam kuburan, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Itu ya, tadi terputus ya, roti isi selai ya. Yang Anda mesti lihat itu jangan matinya, tapi yang Anda mesti lihat itu, karena upah dosa itu maut, Tuhan Yesus menanggung dosa. Nah, yang Anda mesti lihat itu, satu-satunya yang bisa keluar dari kuburan itu hanya Tuhan Yesus. Nabi, Rasul, semua tidak bisa keluar dari kuburan. Nah, dari situ kita bisa membedakan bahwa antara Tuhan Yesus dengan manusia itu berbeda. Karena manusia lain sekalipun bilang Rasul, apalagi ada yang bilang Nabi besar, tapi tidak ada yang bisa keluar dari kuburan. Semua terkunci di dalam kuburan. Oke, jelas ya? Oke.